tumpas habis KKB, urusan HAM di belakang. Nah ini keren Bapak, saya salut dengan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Jalan Tengah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah organisasi yang boleh dikata organisasi ini sudah lama ada di Indonesia, tapi bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kalau bukan yang biasa kita dengar di berita itu kelompok kriminal bersenjata KKB yang ada di Papua. Sejumlah perempuan yang membawa anak bersembunyi di sebuah rumah. Jangan tante berteriak. Mereka bersembunyi menghindari serangan KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 8 April lalu. Dalam peristiwa hari Kamis itu, satu guru menjadi korban meninggal dunia akibat serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Hari ini 27 warga dievakuasi dari distrik Beoga, Kabupaten Puncak ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Puluhan warga ini terdiri dari guru maupun tenaga kesehatan beserta keluarganya. Mereka dievakuasi menggunakan 3 pesawat berbadan kecil. Warga sebelumnya sempat mengungsi ke Koramil Beoga pasca penembakan guru dan pembakaran gedung sekolah serta rumah warga yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata pekan lalu. Begini saya mau tanya. Pertama-tama pertanyaan saya itu, apa susahnya menumpas KKB yang katanya memang yang ada di hutan-hutan, tapi perasaan di Palu sini hutan juga. Kalau mau bikin tumpas yang katanya teroris itu dibilang teroris dorang-dorang Daengkoro, Alikalora, tapi beda. Pertanyaannya itu, kenapa kalau dorang Daengkoro ini, kenapa kalau dorang Alikalora ini dibilang teroris? Sedangkan yang di Papua sana bukan teroris, kelompok kriminal bersenjata. Apa bedanya? Meneror, menakut-nakuti, iyo. Polisi mati dorang tembak, sama-sama. Warga sipil mati dorang tembak. Kenapa dorang di Papua ini susah sekali bilang teroris? Bahkan ada berita yang bilang berbahaya kalau menyebut KKB itu teroris. Maksudnya padahal sama. Mari maksud saya seimbang saja kita. Kalau ada kita sebut teroris, saya setuju kalau kamu sebut orang teroris. Dorang-dorang yang mau memisahkan diri dari Indonesia, intinya mau makar dari Indonesia itu pasti kita sebut teroris. Berita yang paling terbaru, teroris di Papua itu lebih parah. Kenapa? Nah, saya kasih tahu beritanya satu. Pertama, ini teroris Papua ini, kelompok yang dibilang kelompok kriminal bersenjata ini, dia rampas dana desa, dia takut-takuti kepala desa, dia rampas dana desa untuk beli senjata. Coba, dana desa, uangnya pemerintah dirampas untuk beli senjata. Nah, coba, parah kan? Itu untuk pembangunan desa. Kenapa mau diambil? Kenapa mau kau ambil? Mau diambil itu ditakut-takuti kepala desa. Dana desa dipakai untuk beli senjata. Dana desa dipakai untuk beli senjata ya. Bukan main. Berita terbaru lagi. Seorang jenderal Kabinda, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua, gugur ditembak oleh KKB. Jenderal setahu saya, dorang tembak jenderal. Hei,
saya tidak habis pikir. Tapi belum bisa dibilang teroris. Masih kelompok kriminal bersenjata. Tapi kalau saya bilang teroris di Papua itu. Teroris bukan apa? Kelompok kriminal bersenjata, kelompok separatis. Tidak ada. Teroris itu namanya meneror. Apa mau membebaskan? Bebas dari Indonesia, mau lepaskan diri dari Indonesia. Jenderal, dorang bunuh, dorang tembak jenderal. Bayangkan, Kabinda ini, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah, intelijen. Lebih duluan dorang bunuh intelijen daripada dorang dibunuh. Apa dorang sudah ditahu intel dorang ada di sana, tapi intel yang belum dorang bunuh. Coba. Bahaya Indonesia. Oke, Indonesia. Fakta berita berikutnya, ada berita. Ternyata pemasok senjata api KKB. Ternyata pemasok senjata api kelompok kriminal bersenjata atau teroris Papua itu oknum pendeta. Aduh. Yang jelas setahu saya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan teroris. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kriminalitas. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kekerasan. Tapi selama ini saya lihat yang di stigma negatif itu tentang teroris, tentang apa, pasti kalau sudah berjenggot kayak saya ini tuh ada sedikit lah jenggot. Ada sedikit lah. Kalau yang berjenggot kayak saya ini pasti dibilang teroris, pasti dibilang, seakan-akan kalau ada yang begitu, seakan-akan dikatakan kalau Islam itu mengajarkan teror, mengajarkan tentang senjata. Tidak, orang itu salah latih. Sama dengan ini, coba ada kita orang bilang agamanya, tidak ada. Kita orang tidak mau bilang agamanya, padahal pendeta yang memasok senjata untuk KKB. Ada kita orang bilang bukan oknum. Saya yakin ini oknum. Masih banyak pendeta-pendeta yang baik. Banyak. Ini cuma seberapa pendeta saja, cuma satu saja. Saya yakin cuma satu saja. Tidak semuanya pendeta seperti ini. Tapi apa? Kami tidak pernah bilang, tidak pernah kita generalisir, tidak pernah kita bilang secara keseluruhan pendeta seperti itu, secara keseluruhan ajarannya mereka begitu. Tidak pernah. Karena saya yakin ini pendeta, ini oknum saja, oknum. Jadi marilah kita sama-sama. Tidak boleh kita setiap ada yang terjadi, seumpamanya kemarin ada pengeboman, ada apa, gitu, langsung dikatakan, oh ajarannya Islam itu teroris. Oh beda, jangan. Saya bukan. Saya Muslim. Saya Islam, tapi saya bukan teroris. Ini pendeta ini Kristen, tapi dia membantu memasuk senjata untuk Papua. Coba kita mau bilang apa? Kita mau bilang dia ini? Tidak, karena ajaran agama itu tidak ada yang begitu. Nah ini saya himbau dengan teman-teman, tidak usahlah kita langsung kait-kaitkan seperti itu. Semua yang seperti ini pasti oknum, oknum pendeta, oknum orang bajenggot, oknum orang yang bercelana tagantong, itu oknum. Tidak bisa kita langsung generalisir dia, tidak langsung kita bilang pukul rata semua begitu, tidak boleh. Oke, selanjutnya ada ketua MPR. Saya salut dengan beliau. Untuk sekarang saya salut. Ketua MPR Bambang Susatyo bilang,
Kerahkan seluruh pasukan. Kerahkan seluruh pasukan, tumpas habis KKB Papua atau teroris Papua itu. Kalau saya bilang teroris kalau saya bilang teroris karena memang meneror, menakut-nakuti. Tumpas habis KKB, urusan HAM di belakang. Nah ini keren Bapak. Saya salut dengan Bapak Bambang Susatyo. Itu baru laki. Itu baru laki. Urusan HAM, untuk apa lagi? Kalau tembak tentara itu bukan pelanggaran HAM. Memangnya membunuh warga sipil itu bukan pelanggaran HAM. Jadi orang melanggar HAM, langgar juga saja. Cuma enak saya bilang begitu. Coba. Teroris Papua ini. Kalau saya tidak perlu ragu. Kalau katanya ini bapak yang laki banget ini, ketua MPR-nya kita, Bambang Susatyo. Kerahkan seluruh tenaga. Urusan HAM kita bicarakan nanti. Kita bicarakan di belakang. Tidak perlu takut tersandung kasus HAM karena memang kalau menurut saya karena memang mereka sudah meresahkan. KKB ini sudah meresahkan. Kelompok kriminal bersenjata sudah merasakan. Menurut saya seperti ini. Kelompok kriminal bersenjata ini sudah meresahkan masyarakat, terutama masyarakat saudara-saudara saya yang ada di Papua yang seakan-akan diteror. Bukan lagi seakan-akan, pasti takut diteror. Warga sipil ada dibunuh. TNI, Jenderal TNI yang masuk senjata itu pendeta. Dari beberapa fakta berita yang saya berikan tadi itu, marilah kita sikapi secara bijak. Semoga apa yang terjadi di negara kita ini jangan lagi, himbauan saya jangan lagi ada generalisir atau kalau kita bahasa Palu bilang pukul rata. Kalau umpamanya orang polisi yang berbuat salah, jangan kita katakan institusinya atau semua polisi seperti ini. Atau kalau ada yang berbuat salah, umpamanya dari kita, dari kami yang beragama Muslim, jangan kita katakan semua Islam seperti itu. Sama seperti ini, jangan. Kami tidak akan katakan kalau ada pendeta, oknum pendeta yang memasuk senjata untuk KKB. Kami tidak katakan semua mereka itu sama, tidak. Pasti berbeda. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Tidak kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel Jalan Tengah.